Di video kali ini Forkomet akan membahas tentang sihir perusak rumah tangga, dan cara mengobati atau menghindarinya. Mengutip dari portal sulut.com, ketika Anda memulai babak baru dalam hidup, melalui kehidupan berumah tangga, tentunya Anda harus mempersiapkan segala hal sampai benar-benar matang, termasuk kesiapan materi, mental, dan spiritual. Di mana Anda dan pasangan harus bisa melewati berbagai ujian ketika menjalani rumah tangga. Banyak masalah yang kerap kali dialami oleh pasangan yang sudah berumah tangga, masalah yang menerpa bertujuan untuk melatih dan menguji rumah tangga mereka. Tidak jarang, banyak pasangan yang gagal melewati ujian tersebut, seringkali masalah kecil menjadi besar dan berujung pada perceraian. Salah satu masalah yang banyak terjadi di kehidupan sehari-hari adalah sihir yang dikirimkan orang lain untuk menguji rumah tangga mereka. Sihir adalah perbuatan yang banyak dikaitkan dengan aktivitas jin. Dan hal ini menyebabkan perubahan secara mendadak tanpa disadari oleh para korban. Sihir yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga, disebut sihir tafrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan dalam firman-Nya, agar kita senantiasa berhati-hati dan menjauhi segala yang berkaitan dengan jin termasuk sihir, yang dapat menyebabkan perceraian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka mereka mempelajari dari mereka berdua, Harut dan Marut, apa-apa yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya, dan mereka tidak mencelakakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Quran Surat Al-Baqarah 102. Berikut ini cara mengobati atau menghindari sihir perusak rumah tangga. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda dan anggota keluarga diusahakan selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dijauhkan dari gangguan jin dan setan. Tidak lupa juga selalu menunaikan sholat 5 waktu, dengan begitu sihir akan sulit masuk mengenai Anda dan anggota keluarga Anda. 2. Mengucapkan kalimat A'udzubillah. Mengucap A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Juga ampuh mengatasi sihir yang berasal dari jin dan setan. 3. Membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Surat Al-Fatihah mengandung banyak keistimewaan di dalamnya. Selain disebut sebagai Fatihatul Kitab atau pembukaan kitab Al-Quran, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling mulia dalam Al-Quran. Disebut mulia sebab di dalamnya mengandung doa dan kebaikan yang sangat besar. Seperti yang dijelaskan dalam tafsir dan makna doa-doa dalam Al-Quran oleh Syekh Bakar Abdul Hafiz Al-Hulaifat. Karena itu, seorang muslim akan senantiasa terus mengulang surat ini dan membacanya dalam tiap rakaat sholat. Karena sholat apapun tidak akan sah kecuali dengan membaca surat tersebut, tulis Syekh Bakar Abdul Hafiz Al-Hulaifat. 4. Membaca ayat kursi 1 kali. Ayat kursi merupakan ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah yang menjadi surat kedua di dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, ayat kursi merupakan ayat paling utama di dalam Al-Quran. Pada bacaan ayat kursi berisi tentang keesaan Allah serta kekuasaan Allah yang mutlak. Di setiap kalimat pada bacaan ayat kursi mengandung banyak sekali arti dan makna tentang keutamaan dan manfaatnya. Dengan membaca ayat ini, maka akan mempengaruhi jiwa dan keimanan hidup kita. 5. Membaca surat Al-Kafirun 1 kali. Surat Al-Kafirun merupakan surat ke-109 dalam Al-Quran. Terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Surat Al-Kafirun memiliki arti, orang-orang kafir, yakni orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Surat ini berisi tentang pembedaan secara jelas antara keislaman dengan kekufuran. 6. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Surat Al-Ikhlas adalah salah satu surat pendek yang terdapat pada juz ke-30 di dalam kitab suci Al-Quran. Surat Al-Ikhlas berisi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tauhid adalah konsep dalam Islam yang menyatakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 di dalam Al-Quran,
yang tergolong surah Makkiyah serta terdiri atas 4 ayat. Isi pokok surat Al-Ikhlas adalah tentang penegasan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas juga mengajarkan kita semua untuk menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Membaca surat Al-Falaq 3 kali. Walaupun hanya terdiri dari 5 ayat, surah Al-Falaq memiliki arti yang luar biasa. Bahkan surah ini sering digunakan sebagai ayat pengusir jin atau setan. Surat Al-Falaq adalah permohonan perlindungan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Falaq adalah surat ke-113 dalam Al-Quran yang termasuk golongan Makkiyah, karena diturunkan di kota Mekah. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sifat dengki atau hasad pada manusia. Sifat ini memungkinkan manusia ingin menghilangkan kenikmatan orang lain dengan banyak cara, termasuk kejahatan. Sayangnya sifat hasad kadang timbul tanpa sengaja, hingga tak diketahui penyebabnya. Menghadapi risiko tersebut, sudah selayaknya Muslim senantiasa memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan seorang Muslim bertindak dan mengambil keputusan tanpa menghadirkan hasad. 8. Membaca surat An-Nas 3 kali. Surat An-Nas berisi petunjuk tentang tempat berlindungnya manusia dari berbagai godaan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga menjelaskan bahwa godaan tersebut tidak hanya yang berasal dari bisikan setan saja, namun juga manusia. Surat An-Nas adalah surat terakhir dalam Al-Quran. Surat An-Nas ini merupakan surat penutup sekaligus menjadi surat ke-114. Surat An-Nas diturunkan bersamaan dengan surat Al-Falaq. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Sejarah diturunkannya surat An-Nas diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim dari Abi Ja'far Ar-Razai Ar-Rabi bin Anas dari Anas bin Malik dalam kitab Ad-Dalail. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit yang cukup parah, dan 2 malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang untuk menjenguknya. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala, sedangkan malaikat lainnya duduk di bagian kaki. Malaikat yang berada di sebelah kaki lalu bertanya kepada yang di sebelah kepala, apa yang terjadi padanya. Malaikat di sebelah kepala pun menjawab, disihir orang. Malaikat pada sebelah kaki bertanya kembali, siapa yang menyihir? Labid Ibnul Asam, seorang Yahudi, jawab malaikat lainnya. Kemudian, malaikat di sebelah kaki bertanya lagi, di mana diletakkan sihirnya itu? Malaikat di sebelah kepala menjawab, di sebuah sumur milik si Fulan, pada bagian bawah batu. Hendaklah Muhammad pergi ke sumur tersebut, keringkanlah airnya, lalu angkat batunya. Terdapat sebuah kotak yang berada di bawahnya dan bakarlah kotak itu. Pagi harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ammar bin Yasir serta beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Sesampainya di sana, mereka melihat air sumur berwarna merah kecoklatan seperti air pacar atau inai. Mereka lalu menimba airnya, mengangkat batunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalamnya, dan membakarnya. Ternyata, di dalamnya terdapat seutas tali yang memiliki 11 simpul. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kedua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca satu ayat, maka terurailah satu simpul. Kedua surat pendek tersebut kemudian disebut sebagai Al-Mu'awwizatain karena telah mampu mengobati penyakit atau sihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 9. Membaca surat Al-Baqarah ayat 285-286 satu kali. Surat Al-Baqarah ayat 285-286 merupakan surat yang paling panjang dalam Al-Quran. Pasalnya, surat ini mencakup kurang lebih hingga 2-5 juz dalam Al-Quran dengan total keseluruhan ayat berjumlah 286 ayat. Namun, ternyata ada keistimewaan di balik 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah tersebut, tepatnya ayat 285 dan 286.
Keutamaan dari dua ayat terakhir surat Al-Baqarah juga telah banyak disinggung dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan membaca dua ayat terakhir tersebut pada setiap malam. Dari Abu Mas'ud Al-Badri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5009 dan Muslim nomor 808. Melansir dari buku Fikih Doa dan Zikir Jilid 2 karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, makna kecukupan dari hadis di atas artinya, bahwa dua ayat terakhir surat Al-Baqarah menjadi penjaga dan pelindung manusia dari segala keburukan. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa dua ayat ini dapat menjadi sebab bagi seseorang untuk bangun di malam hari. Menjaga wudhu, mengalah bukan berarti kalah, berdiskusi, mencoba saling memahami, saling mengerti, membuang jauh-jauh keegoisan, saling memaafkan, tidak saling menyalahkan, tidak merasa diri paling benar, ibadah berjamaah dan memberi banyak waktu untuk pasangan Anda, juga akan menghasilkan energi positif buat keutuhan dan keharmonisan keluarga Anda. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga kita semua bisa terhindar dari energi-energi negatif yang datangnya dari jin, setan maupun manusia. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton di Once 4215 Channel. Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami, dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Sampai jumpa.